Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut Badan Hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pencabutan Badan Hukum HTI ini merupakan keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang serta masukan dari berbagai kalangan termasuk ulama dan masyarakat. Sudah saya sampaikan yang baru pemerintah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat. Ya, keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Yang ini kan hari ini sudah diputuskan ya. Ideologi yang mereka pegang adalah mendahulukan akal atas nakal, mendahulukan akal atas wahyu Al-Quran dan hadis. Hizbut Tahrir dan PKI itu beti. Apa itu beti? Beda tipis. Pola penyusupan yang sama dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Gerakan transnasional yang tidak terbatasi oleh batas negara ini mengulang kembali sistem yang pernah dipakai PKI. Salah satu, bahkan sebagian besar ya, orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Ahmad Kosinudin itu. Ujung-ujungnya khilafah gitu. Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khafah, yakni institusi khilafah. Pendidikan terkait adanya bendera yang diduga mirip organisasi terlarang HTI dalam acara deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang ngasong Indonesia itu sudah tidak cocok, banyak korupsi, harus diganti khilafah. Memangnya di khilafah ada korupsi? Banyak korupsinya. Mau pakai Saudi Arabia tuh, waduh, tuh pangeran-pangeran di Timur Tengah itu kalau musim panas itu di Maroko di tepi pantai punya rumah-rumah dan landasan pesawat gitu, korupsi uang negara. Atau negara kafir. Ini sesungguhnya 3 pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Ini jebakan. Al-Quran bersatu, permusyawaratan, keadilan. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Anda menjawab baik Al-Quran, ya jelas, mari tinggalkan Pancasila. Kita harus berdasarkan pada Al-Quran. Bubar negara ini. Sekarang antara Jokowi dan Nabi Muhammad, baik mana? Anda jawab Nabi Muhammad, ya jelas Nabi Muhammad itu panutan seluruh umat manusia. Pak Jokowi itu ya panutan. Pak Jokowi itu ya pengikut Nabi Muhammad. Jangan kalau Anda menjawab baik Nabi Muhammad,
Kenapa harus ikut Jokowi? Turunkan Jokowi. Angkat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah seto, angkat cucunya Nabi Muhammad. Turunkan Jokowi. Bubar sampai. Yang ketiga, antara negara Islam dan negara kafir, baik mana? Ya Allah, ini jebakan. Indonesia ini kurang Islam bagaimana? Sering orang gembar-gembor NKRI bersyariat. Saya tanya, syariat Islam yang kayak apa? Di Indonesia ini hampir seluruh syariat Islam sudah berjalan. Tolong jangan dimaknai syariat Islam itu hanya potong tangan, ranjam. Kita sholat 5 waktu syariat Islam. Kita berpuasa, bayar zakat syariat Islam. Apa ada yang dilarang? Naik haji difasilitasi negara, ngaji, membaca Al-Quran, nggak ada yang dilarang. Sudahlah, jangan kamu rusak kedamaian. Kita wajib menjaga kedamaian. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Sekali lagi, hati-hati. Mereka akan terus bergerak. Ada yang bertanya tentang Hizbut Tahrir, ya, Hizbut Tahrir, ya. Berkenaan tentang Hizbut Tahrir, ternyata bahawa Hizbut Tahrir adalah satu kumpulan yang mempunyai kecenderungan ke arah politik dan ke arah menegakkan khilafah, menegakkan khalifah, menyatukan semua negara-negara Islam di bawah seorang khalifah, ya. Kumpulan Hizbut Tahrir ini mereka berpandangan bahawa menegakkan khalifah ini adalah kewajipan yang utama demi untuk kita melihat perubahan dalam kalangan umat Islam pada hari ini, ya. Ini pandangan Hizbut Tahrir. Ia diasaskan oleh tokoh mereka iaitu Taqiyuddin An-Nabhani, seorang warga Palestin. Dia wafat pada tahun 1977. Wafat pada tahun, ya, meninggal dunia pada tahun 77, ya. Dia telah mengasaskan kumpulan Hizbut Tahrir ini pada tahun 1952 Masihi di Beirut, ya, di Timur Tengah, ya. Dan kalau kita lihat daripada sudut pegangan akidah kumpulan Hizbut Tahrir ini, ternyata bahawa mereka mempunyai kecenderungan, bahkan pengasasnya Taqiyuddin An-Nabhani secara terus terang, ya, mengatakan bahawa ideologi yang mereka pegang adalah mendahulukan akal atas nakal, mendahulukan akal atas wahyu Al-Quran dan hadis, ya. Yang mana ideologi ini adalah ideologi kumpulan Mu'tazilah, ya, yang telah wujud sejak sekian lama. Maka ideologi Hizbut Tahrir adalah ideologi kumpulan Mu'tazilah, ya. Bukan lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Sebaliknya kumpulan ideologi Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah, yang mana antara ideologi mereka adalah tidak beriman dengan azab kubur, tidak beriman dengan Dajjal, tidak beriman dengan segala perkara-perkara ghaib yang menurut mereka datang melalui jalan hadis ahad, ya. Maka slogan mereka, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Maka itu adalah slogan atau kepercayaan Hizbut Tahrir, ya. Yang mana ternyata bahawa ini adalah satu pandangan yang batil. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan kita adalah kalau sekiranya satu khabar itu datang dalam hadis yang sahih, tak kira dalam masalah akidah atau hukum, maka hendaklah kita terima dan kita beramal dengan sejajarnya. Maka kerana itu kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan azab kubur, mereka beriman dengan kesenangan dalam kubur, kita beriman dengan kedatangan turunnya Dajjal, turunnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Kita beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kita beriman dengan adanya telaga Haud Nabi SAW di akhirat kelak. Kita beriman dengan urusan di padang mahsyar, di mana adanya timbangan amal baik dan amal buruk. Kita beriman dengan titian sirat. Kita beriman dengan segala perincian-perincian yang disebut dalam hadis yang sahih tentang syurga dan neraka. Walaupun menurut istilah Hizbut Tahrir, ia datang dengan cara khabar ahad dan bukan hadis mutawatir. Kita katakan ini adalah satu falsafah
yang mereka wujudkan. Ya, dan ia adalah satu pegangan fahaman yang batil, tertolak sama sekali. Ya. Maka ini yang perlu kita faham berkenaan tentang Hizbut Tahrir. Ternyata ia adalah satu kumpulan yang menyimpang daripada jalan yang benar. Ia menyimpang daripada sudut akidah salafus salih. Mereka menyimpang daripada sudut manhaj salaf, di mana kita lihat ternyata bahawa mereka mengutamakan khalifah. Adapun dalam masalah akidah, mereka sama sekali tidak memperjuangkan akidah tauhid dan membanteras syirik. Kalau sekiranya kita lihat mereka sendiri dalam segi akidah mereka pincang, cacah merbah, tidak jelas akidah yang jelas, akidah yang mereka bawa. Bahkan akidah yang mereka nyatakan adalah akidah yang menyimpang daripada manhaj salaf. Termasuk mereka mempunyai kecenderungan arah politik, ya, di mana kita maklum bahawa dalam masalah urusan rakyat dengan pemerintah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menuntut supaya kita taat kepada pemerintah Muslim kita selagi mana dia mendirikan solat, selagi mana dia Muslim. Tetapi Hizbut Tahrir, mereka ada kecenderungan ke arah untuk menjatuhkan para pemerintah Muslim atas dasar bahawa pemerintahan mereka tidak sah kerana mereka tidak menggunakan sistem khalifah, mereka menggunakan sistem yang tidak Islam, sistem beraja, sistem pewarisan, Perdana Menteri, Presiden dan seumpamanya. Mereka tidak mengiktiraf sistem-sistem ini. Kita tak nafikan ada dalam beberapa bahagian yang mereka sebutkan itu benar. Tapi ternyata cara mereka melawan pemerintah, ingin menjatuhkan pemerintah, tidak taat kepada pemerintah Muslim yang sah yang telah dipersetujui oleh rakyat, oleh orang Islam di sebuah negara, maka kecenderungan mereka itu jelas, ya, menyimpang daripada jalan yang benar. Ya. Demikian tadi sedikit sebanyak tentang kumpulan Hizbut Tahrir, ya, yang ternyata sampai ke negara kita ini pun mereka telah membuka cawangan mereka. Ya. Akhirnya mereka adalah satu kumpulan yang sesat. Ya. Hizbut Tahrir dan PKI itu beti. Apa itu beti? Beda tipis. Beda mereka hanya pada bungkusnya saja. Kalau PKI itu bungkusnya adalah ideologi gagasan sosialisme, Leninisme, Marxisme, komunisme. Sedangkan Hizbut Tahrir itu bungkusnya adalah agama, mengatasnamakan ideologi agama atau mengatasnamakan Islam. Disitulah letak perbedaan mereka. Maka kita sebut dengan beti, beda tipis. Dan apa persamaan mereka? Persamaan mereka, Bu, untuk konteks keindonesiaan banyak betul persamaannya. Dari mulai yang sederhana. Orang-orang PKI sholat. Ya sholat dulu. Jadi jangan dianggap kalau PKI itu ateisme. Orang-orang PKI dulu sholat. Nah, orang-orang HTI juga sholat. Kemudian yang kedua, orang-orang PKI benci NU. Karena NU ini yang menjadi pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjaga negara ini. Maka musuh PKI adalah NU, Banser dan lain sebagainya. Persis dengan HTI. HTI juga bencinya sama NU. Dia akan berhadapan dengan Banser. Karena mereka tahu betul NU sangat setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian persamaan mereka yang ketiga, PKI maupun HTI sama-sama melawan negara atau melawan pemerintah yang sah. Dan ini persamaan yang terpenting HTI dan PKI ini. Yakni mereka sama-sama menganut ideologi revolusioner. Berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah melalui jalur revolusi. Bahkan melalui jalur pemberontakan. Nggak beda itu PKI sama HTI tersebut. Sama. Makanya kalau kita coba identifikasi, sekecil apapun isu dimanfaatkan oleh HTI untuk mengajak rakyat Indonesia ini agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa,
itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Anda tahu bagaimana PKI beraksi dulu? Pada saat euforia politik terjadi di Indonesia, terbentuklah yang namanya Partai Komunis Indonesia. PKI ini memang kepanjangan tangan negara komunis di dunia waktu itu. Pada masa itu terjadi perebutan wilayah ideologis komunis yang diwakili Rusia dan Cina, dan wilayah ideologis kapitalis yang diwakili Amerika dan negara-negara barat sekutunya. Jerman terbagi dua, Korea dan Vietnam juga. Gerombolan itu menuju Indonesia. Dengan sistem yang legal, PKI menyusup ke pemerintahan, militer, sampai dunia pendidikan. Orangnya di mana-mana, jaringannya solid dan besar, dan mereka bergerak dengan sabar. Hingga pada waktunya mereka bergerak untuk menguasai negara. Terjadilah pemberontakan yang luas di Indonesia. Pada waktu itu, menghancurkan PKI yang sudah bercokol di mana-mana sangat tidak mudah. Militer terpecah, dan hampir saja negeri ini menjadi negeri komunis. Pola penyusupan yang sama dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Gerakan transnasional yang tidak terbatasi oleh batas negara ini mengulang kembali sistem yang pernah dipakai PKI. HTI masuk melalui jalur pemerintahan, militer, dan menguasai dunia pendidikan. Polanya sama meski jubahnya berbeda. Dulu tahun 1965 pakai jubah komunis karena tren ideologi saat itu. Sekarang pakai baju agamis karena memang kekinian. Sekarang orang kalau dianggap religius, tuh senangnya. Sama seperti ketika masa PKI, dianggap keren karena revolusioner. Musuhnya ya sama, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Dulu PKI musuh bebuyutan dengan Banser NU. Mereka bisa saling bantai jika bertemu. Hingga akhirnya PKI kalah karena NU dibantu oleh pemerintah. Sekarang pun HTI dicegat di mana-mana oleh Banser NU. Penyebaran virus ideologi khilafahnya itulah yang harus diredam, dihajar bila perlu. HTI dan PKI sama-sama ingin mengganti Pancasila. Jadi benar bahwa tagar 2019 ganti presiden waktu itu berpotensi makar. Karena kata ganti yang dipakai HTI dengan menunggangi oposisi bermakna bukan hanya mengganti seorang presiden saja, tetapi lebih luas lagi menjadi ganti sistem khilafah dengan khilafahnya dari mereka. Jadi kalau ada yang tanya, PKI dan HTI lebih berbahaya mana? Jawab saja, sama berbahayanya. Wong modelnya ya begitu-begitu juga. Cuman sekarang pakaiannya ganti biar lebih religius dan diterima. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI, Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah gak, Bu? Ya sama. Sama juga? Karena orang HTI juga ada di FPI kan? Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Markusinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa
HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? HTI itu kan begitu. Ingin merubah konstitusi, ingin merubah dasar negara menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu. Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khafah, yakni institusi khilafah. Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya, sudah dicabut BAP, ya, nggak ada urusannya. Karena khilafah itu ajaran Islam sudah ada sejak dulu sebelum HTI dibentuk. Per Jokowi itu Mas Ahmad anggap sebagai bentuk atau cara untuk mengadu domba anak bangsa. Bahkan saya melihat lebih jauh. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih. Yang sedang menuju ajalnya sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Itu dalam konteks filosofi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa bahasa yang paling membekas dan itu punya nilai untuk kita yakini kebenarannya adalah bahasa tindakan, bukan bahasa tutur. Bukan lisan. Boleh jadi tuturan seorang Jokowi, lisan Jokowi menyatakan ingin istirahat, tapi kita lihat bagaimana seorang Joko Widodo masih menerima pejabat-pejabat dalam Sespim Polri ke kediamannya, dan itu kan membuat masyarakat bertanya-tanya, masih ada matahari kembarkah di negeri ini begitu. Kewajiban yang agung sebagaimana Al-Quran juga memerintahkan diterapkan, dan diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa tanpa adanya institusi yang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara, dan negara tadi bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran, ya harus khilafah. Siap menegakkan Islam, siap menegakkan hukum Allah, siap membela Nabi SAW, siap tegakkan khilafah, takbir. Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Buat dugaan Satgas terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. FPI HTI itu masih banyak, walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak, Bang. Oh iya, masih banyak akar-akar, bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas, mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu, itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya massa. Betul. Dan abang tahu kan, ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Pernyataan itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit pada Rabu malam. Menurutnya polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya bendera yang diduga mirip organisasi terlarang HTI dalam acara deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang menuai kritikan di kalangan masyarakat. Sejumlah saksi yang terdiri dari pihak penyelenggara acara telah diperiksa oleh penyidik guna mengetahui pasti keberadaan bendera tersebut. Diketahui sejak 2018 lalu HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Bukan, antum saya yang Pak Anies. Iya, kita nggak mau juga Pak Anies. Sebaiknya kalau kita memang sayang Pak Anies,